Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malaikat akan disodom oleh kaum Lut. Suatu ketika, Nabi Lut memohon kepada Allah, agar masyarakat Sadum diberi pelajaran berupa azab di dunia, sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak. Permohonan Nabi Lut dan doanya, diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim, dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak. Para malaikat tersebut sampai di Sodom, dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan, dan badan yang berotot serta tegap tubuhnya. Ketika itu, kota Sodom sudah dalam keadaan malam hari, dan penduduknya sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut pun berpesan kepada istri dan kedua putrinya, agar merahasiakan kedatangan anak-anak lelaki muda itu. Namun, istri Nabi Lut membocorkan berita kedatangan tamu Lut kepada mereka. Datanglah beramai-ramai lelaki-lelaki Sodom yang buta seks ini, ke rumah Nabi Lut, berkeinginan untuk memuaskan nafsu seksual mereka. Berteriaklah mereka memanggil Lut, untuk melepaskan anak-anak muda itu, agar diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsu. Mendengar teriakan mereka, Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka, dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing, dan jangan mengganggu tamu yang datangnya dari jauh yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka, dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh, sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Namun, seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan dipedulikan. Mereka bahkan mendesak akan membuka pintu rumahnya dengan paksa, jika pintu tidak dibuka dengan sukarela. Merasa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan orang-orang lelaki kaumnya itu, yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan, berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya. Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu jika menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani oleh mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghindarkan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri. Mendengar keluh kesah Nabi Lut, lantas pemuda-pemuda itu memberitahu hal yang sebenarnya, bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia, yang diutus oleh Allah untuk menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya, karena segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin, agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus seks itu masuk. Mereka pun menyerbu masuk. Namun malangnya, ketika pintu dibuka dan para penyerbu menginjakkan kaki mereka untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu pun. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka, ternyata mereka sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau berbenturan satu dengan yang lain berteriak-teriak, bertanya-tanya apa gerangan yang menjadikan mereka buta mendadak. Para malaikat tersebut berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan tersebut bersama keluarga dan pengikutnya. Karena telah tiba waktunya azab Allah ditimpakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.